boleh membawakan lagu tanpa izin. Mungkin kita bisa ya Mas Dhani ya. Mungkin bisa saja kita membolehkan penyanyi tanpa izin, nggak masalah. Katakanlah saya dan Ahmad Dhani performer, Mas Ahmad Dhani di Dewa, saya di Padi. Tapi kalau kita lakukan itu sama saja saya membunuh kehidupan para pencipta lagu. Kehidupan para pencipta lagu yang tidak mendapatkan haknya, yang bukan performer seperti kami, yang memang benar-benar hanya menggantungkan hidupnya hanya pada membuat lagu. Sebentar. Nggak sabar saya. Itu caranya Piyu ngomong. Kalau cara saya begini, Ariel itu artinya dia memikirkan diri sendiri. Dia memang tidak tercipta untuk memikirkan orang lain. Jadi Ariel memang tidak tercipta untuk memikirkan hajat hidup orang banyak. Kalau saya dan Mas Piyu, memang yang kita pikirkan tidak hanya kami berdua, tapi juga pencipta lagu di belakang gitu. Jadi maksud saya begini, kalau tidak memikirkan pencipta yang lain, ya nggak usah sok kaya. Menurut saya, mereka yang bilang bahwa boleh silakan nyanyi lagu saya tanpa izin dulu, itu artinya menurut saya sok kaya, sok kaya raya. Padahal belum tentu ngelewatin saya kaya rayanya. Ya, ya. Jadi saya lanjutkan lagi bahwa suara kawan-kawan cipta lagu yang seperti yang tidak mendapatkan keberuntungan sama seperti yang kami ada di sini, itu kenapa salah kalau kami memperjuangkan itu? Kenapa salah kalau kami berisik kalau kata orang-orang? Kenapa salah kalau kami? Salah dong, menurut mereka salah. Kalau kita perjuangan dan kita menang, mereka kalau nyanyi lagu pencipta harus bayar jadinya. Itu salah menurut mereka. Jadi salah menurut mereka itu karena kita memperjuangkan hak kita. Itu salah menurut mereka, hak pencipta lagu. Jadi kembali lagi kami ingin menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini tidak ada satu pasal pun yang melewati pelanggaran tidak ada satu pelanggaran pun yang melewati pasal-pasal yang ada di dalam pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Seperti contohnya izin itu sudah pasti disebutkan di pasal 9. Lisensi itu sudah pasti ada di Undang-Undang Cipta. Semuanya tadi sudah disampaikan sama Bang Minola. Kalau kita bicara pasal per pasal, pasti kita nanti beritanya kurang menarik ya Mas Rani ya. Jadi kita langsung saja mengetuk hati nurani bahwa pencipta lagu tersolimi dan kita hari ini kita tetap berjuang untuk para pencipta lagu. Demikian dari saya, terima kasih. Oh iya, sebelum ngomong. Apa lagi? Pertanyaannya apa lagi? Lagu Putri. Silakan Mas. Pak Mehmet, silakan Pak Mehmet. Pak Mehmet. Langsung aja. Oke. Perkenalkan, saya Adi dari detik.com. Tadi kan sempat dibilang kalau misalnya minggu depan bakal nyampein draft revisi Undang-Undang Hak Cipta. Mungkin poin-poin krusial yang dibahas nanti akan apa aja. Terus nanti juga kan aksi salah satu ngedorong untuk direct lisensi. Nah, nanti apakah dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta yang akan diajukan akan melewati LMKN gitu? Maksudnya LMKN sudah tidak dilibatkan kembali gitu, seperti itu. Terima kasih. Jadi menjelaskannya ini mesti komprehensif ini. Saya coba itu Johnny tolong apa? Itu bukan kertasnya. Ada spidolnya nggak John? Tadi kan aku udah nanya dari tadi John. Ya, minta apa? Jangan banyak alasan kamu. Sabar. Ada spidol, oke. Di sini aja, di sini. Apa di situ ya? Majuin dikit ya, majuin dikit. Majuin dikit ya, biar. Jadi kita ini sekarang supaya video ini nanti ditonton sama penyanyi-penyanyi yang kurang gaul itu. Mana spidol ya? Oke. Jadi begini. Awal mulanya semua itu namanya artis ya. Musisi lah ya, musisi itu ada penyanyi ya, ada pemain band. Iya, dari awal supaya nggak bingung gitu. Musisi. Mereka pengen rekaman kan,
Oke, mereka rekaman, sini rekaman ya, mereka rekaman. Lalu siapa yang membiayai? Namanya label. Bisa label sendiri, bisa label orang lain. Label ya. Label itu bisa ada di sini, ada Aquarius, contohnya ya. Aquarius yang dulu nih, ya kan, Musika, Trinity, Sony, ya, musik, udah dan lain-lain. Ini rekaman. Nah, ketika mereka rekaman itu, mereka mendapatkan royalti yang namanya mechanical. Sebentar. Ya udah nggak salah, harusnya apa, mechanical rights. Mechanical rights. Nah, ini untuk komposer. Nah, ketika musisi ini rekaman menghasilkan apa? CD kan ya, kaset atau CD. Dulu ya, kaset 90-an sampai 2000. Ini tahun 90-an, 70-an ya, pokoknya 70-an, 90-an sampai 2000-an. 2000-an. Kaset, CD, ya kan, 2000-an. 97 juga ada sih. Pokoknya sekitar gini lah CD. CD compact disc, terus lagi digital ya. Digital. Nah, digital. Dalam ini namanya platform ya. Ada platform digital, ada platform analog, kaset dan CD. Ini menghasilkan sebuah royalti untuk komposer. Hak ekonominya ya, hak ekonominya royalti untuk komposer untuk di sini. Namanya mechanical rights. Pencipta lagu dapat dari total itu 9% di kontrak. Lalu pemain band ini penyanyi ya, penyanyi komposer. Terus yang ini, mereka yang di sini dapatnya di mana? Namanya apa? Denny Casmala. Tuh, Denny aja lupa, apalagi Once. Nah, salah. Sound recording rights. Nah, sound recording ini kurang nggak apa deh. Rights. Nah, ini ya, sound recording rights. Saya tanya sekarang, ini belum konser ya, belum konser. Berarti Agnes Monica dapatnya di mana? Sound recording rights. Nah, ini Agnes dapatnya di sini. Ari Bias dapatnya di mana? Mechanical rights, benar anak-anak. Ya. 9% jumlahnya di sini ya. Ini kejadian sebelum 2014. Nah, ini adalah masa-masa di mana situasinya berbeda. Jadi Agnes Monica ketika dia dulu nyanyi waktu masih kecil, itu belum ada, belum di sini ya, masih kecil dia di sini. Agnes Monica kelahiran 1986. Berarti 2014 dia umur berapa? Coba Badai jawab. Berapa? 2014. Iya. Hah? 2014, lahir 96. 28 tahun ya. Makanya ketika dia berumur 28 tahun, ini situasinya udah berbeda. Agnes 28 tahun, situasinya udah berbeda. Dia harus membayar yang namanya performing rights. Ya. Performing rights, live performing rights ya. Ya. Dia harus membayar ini untuk komposer. Untuk komposer. Ini ada hak komposer di sini semenjak 2014 melalui UU nomor 28 ya. Hak cipta, tentang hak cipta. Nah, pasal 9 bunyinya harus ada izin. Nah, pasal 9 berdasarkan pasal 9
harus ada izin. Nah, ini yang Agnes selama 10 tahun dia nggak ngerti ini. Tapi begitu ngerti dia bukannya minta maaf, tapi malah ngotot bahwa harus nggak bayar gitu kan, harus nggak minta izin. Alhasil tahun 2025 diputuskan bersalah. Untuk sampai sini paham ya? Oke. Ada yang ditanyakan, Badai?